Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau komentari soal lenyapnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya di dalam kamus sejarah Indonesia. Terus orang NU marah-marah. Ya nggak usah muring-muring rek, biasa. Terus minta bukunya ditarik, nggak usah ditarik bukunya, biarin beredar. Saya juga pengen beli tuh bukunya. Lalu apa ditarik barang? Kenapa ditarik? Kenapa ditarik? Ya, nanti tinggal direvisi aja, yang buku yang ada nggak usah ditarik, dicetak mahal itu. Honor-honor yang nulis juga dibayar. Biarin buku itu dimiliki oleh masyarakat. Ini kan bukan buku terlarang. Nggak usah ditarik, direvisi aja, dicetak ulang lagi. Yang satu nggak usah ditarik. Kan nggak bahaya juga, tinggal ditulis ulang aja tentang entry Hasyim Asy'ari gitu ya. Saya juga pengen tahu itu buku itu kan katanya dari 1900 ya sampai 1050 ya. Itu saya pengen tahu ada, kalau 51 terakhir sampai 51 berarti mungkin ada Pak Nasir ya di situ. Pak Nasir yang Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena gini, ribuan video yang saya bikin sampai sekarang 3.200 yang betul-betul dimulai serius itu kan 24 Desember 2018 hari Rabu. Video pertama Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual, itu sengaja konsepnya ya, saya memposisikan sebagai tukang donat, dan konsep semua video sampai sekarang itu selalu dilihat dalam perspektif sejarah, karena saya ngikuti pikiran dari Pak Nasir, berpikirlah selalu dalam perspektif sejarah. Makanya waktu saya bikin video yang kedua tentang Rocky Gerung masuk Islam, itu saya heran kenapa Rocky Gerung nggak masuk Islam. Apakah dia secara apa nggak pernah berjumpa dengan pemikir-pemikir Islam Andalusia atau Spanyol ya. Pokoknya dibuat dengan sejarah, dengan lingkup sejarah di masa lalu untuk menjelaskan. Saya belum mengerti kenapa sampai sekarang Rocky Gerung itu tidak pernah masuk Islam, kira-kira gitu. Di video yang kedua tanggal 31 Desember 2018 yang kemudian dia menjadi viral ya, subscribernya 2000 langsung loncat menjadi 24.000 dengan video Rocky Gerung masuk Islam itu. Dan itu dilihat saya bikin dengan perspektif sejarah, sebagaimana video pertama Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual dalam perspektif Julian Benda. Yang video itu juga viral dari video pertama itu yang serius dari 38 subscriber menjadi 2000 subscriber dengan satu video. Jadi seluruh video-video itu memang saya tulis dengan perspektif sejarah. Saya bikin dengan perspektif sejarah karena apa? Di dalam Quran itu 75% itu sejarah. Perjuangan Rasulullah itu bertolak berpijak pada perjuangan manusia-manusia besar di masa lalu, yaitu para orang-orang besar seperti Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Jadi Islam mengajarkan kita selalu berpikir dalam perspektif sejarah. Makanya kalau buku Kamus Sejarah Indonesia ya udah bagus itu ya. Kita pengen tahu isinya, apakah di situ ada misalnya ada Hasan di situ. Apakah bagaimana cara penulis pengarang di Kemendikbud itu menulis tentang Cokro Aminoto, Haji Agus Salim Kasman gitu ya. AM Sangaji ada nggak di situ? Kartosuwiryo Muda ada nggak di situ? Kader terbaik dari Agus Salim dan Cokro Aminoto ya kan? Saya lihat cara dia menulisnya di Koran Fajar Asia tahun 29 di Perpustakaan Nasional di Jalan Salemba Raya 18A. Itu di ruang mikrofilm ada setiap halaman dari Fajar Asia, koran resmi dari Syarikat Islam, itu selalu ada tulisan Agus Salim, Cokro Aminoto, dan siapa itu, Kartosuwiryo Muda, umur 22 tahun. Nah, saya pengen tahu juga di buku yang katanya nggak ada entry Hasyim Asy'ari itu, apakah Kartosuwiryo Muda ditulis tidak? Terus waktu dia melahirkan negara Islam Indonesia tahun 49 ditulis juga nggak itu peran-perannya gitu? Kan buku itu katanya jilid 1 dari 1900 sampai 1951. Saya pengen tahu itu. Jadi
tokoh-tokoh syarikat Islam itu selain tokoh-tokoh komunis ditulis seberapa banyak, komposisinya banyak mana dengan komunis ya, yang melakukan pemberontakan Silongkang tahun 26 itu. Jadi saya sekarang mohon izin ya, bukan mohon izin, mohon doa dulu, itu saya sedang menulis kamus sejarah perjuangan Habib Rizik Syihab, satu tokoh dalam buku itu. Dan dulu waktu zaman muda saya pernah menulis biografi politik Yusril Eza Mahendra sendirian 200 halaman, dan kemudian 10 bab itu kan, dan kemudian di launching. Dan kalau mau mendapati buku itu boleh dilihat di Perpustakaan Nasional Australia, itu buku karangan saya itu Yusril Eza Mahendra, Sang Bintang Cemerlang ya, saya bikin sendirian tuh, bisa saya bikin buku. Ya, itu waktu umur saya 39 bikin buku itu, saat biografi politik Yusril ya, yang waktu itu ada poros tengah, yang sekarang juga akan ada poros Islam tahun 2024 ya. Nah sekarang doakanlah saya mau bikin buku tentang kamus ya, sejarah perjuangan Habib Rizik dan tokoh-tokoh utama yang melingkunginya di front pembela Islam. Saya sudah ada satu buku tentang skripsi dari Syafid, kawan saya itu, bukunya udah saya cetak dulu ya, sekitar 10 tahun yang lalu saya cetak skripsinya itu tentang ini front pembela Islam dan Habib Rizik ya. Skripsi S1 ya. Nah saya mau ini momentumnya ada, Habib Rizik sedang dikuyo-kuyo ya. Jadi mohon kirim bahan-bahan tentang front pembela Islam, baik foto, baik naskah, baik anggaran dasar rumah tangga. Siapa yang berkenan silahkan kirim ke pesantren Ojolali ya, Kampung Tajur, RT 02 RW 04 nomor 84. Desanya Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nomor WA saya 0812, HP ini 0812 1200 6145. Mohon saya dikasih informasi sedetail-detailnya, kalau bisa sumber-sumber primer untuk penulisan kamus sejarah perjuangan Habib, Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab. Ada orang yang nggak suka pakai Habib, jadi dia nulisnya MRS. Ada media-media mainstream nggak suka dengan Habib, ya ada perintah dari atasan ya kan, disebut Rizik Syihab. Nggak ada rasa ikram menghormati Habib Rizik Syihab, karena padahal pemerintah Arab Saudi memuliakan Habib Rizik selama 3,5 tahun, tapi Habib Rizik Syihab sebagai zuriyah Rasul, keturunan Rasulullah SAW, itu dinistakan di negerinya sendiri. Itu aneh. Urusan kesehatan, urusan kerumunan aja sampai segitu rupa, kayak lebih hebat dari penjahat yang nyolong dan lebih hebat dari teroris yang ngebom. Padahal urusan kerumunan segitu hebatnya itu sidangnya, segitu hebatnya polisi nyeret Habib Rizik, segitu hebatnya Bima Arya itu wali kota Bogor tuh. Jadi menarik untuk ditulis. Nah jadi aku ngomong apa ya, saya ngomong apa, saya hanya ingin menjelaskan satu, buku kamus sejarah Indonesia yang nggak ada Hashim Asy'ari nggak usah ditarik, biarkan siapa yang mau kirim ke saya silakan kirim buku itu yang asli ya, pasti yang bajakannya udah beredar ini, pasti laku tuh. Kirim yang asli ke saya, nanti saya review buku itu tentang apa. Yang kedua, video ini saya mau ngomong, saya mengumumkan saya sedang ya menulis, sebenarnya saya diam-diam ya, tapi karena ada kasus ini, kasus buku sejarah ini, akhirnya saya menulis, saya dikira saya sedang menyusun kamus sejarah perjuangan Habib Rizik Syihab. Semakin tertarik karena dia dapat doktor tahun 56, satu pembelajar yang sejati, itu jarang seorang ustadz yang berjuang dengan organisasi modern, tapi secara intelektual dia juga menjalankan satu, menapaki tanda-tanda pendakian yang terjal untuk mencapai gelar doktor secara
ilmiah dengan mempertahankan disertasi ya. Ini berbeda dengan Ustadz Adi Hidayat dapat gelar doktor honoris causa sampai 3, tapi Habib Rizik itu mempertahankan gelar doktor dengan menuliskan tesisnya katanya 1000 halaman lebih dalam bahasa Arabi, lughatil Arabiyah faqat. Kalau doktor honoris causa itu kan pemberian ya, karena dianggap orang itu berjasa di berbagai bidang. Misalnya Soekarno mendapat, presiden kita yang pertama Soekarno mendapat gelar doktor honoris causa itu sampai 27 dari seluruh universitas dalam negeri dan luar negeri, timur dan barat. Goyang-goyang Rek, ya kan? Tapi Soekarno tidak pernah membuat satu tesis atau disertasi yang dipertahankan di sidang sidang doktor ya. Habib Rizik dia melakukan tesisnya diuji di sidang guru besar di Universitas USIM, Universitas Sains Islam Malaysia, lewat Zoom dari Barreskrim kan kemarin hari apa itu, Masya Allah hebat. Nah ini saya ingin menulis buku itu, doakan ya, saya ada umur saya 60 ya, moga-moga jadi kira-kira dalam waktu setahun ya. Mohon dibantu. Pertama kirimkan ke saya siapa yang berkenan buku asli dari, saya beli buku itu bacakan jadi saya kecewa. Pertama buku asli dari Api Sejarah 2 jilid karya Ahmad Mansur Suryanegara, mohon saya dikirimkan gratis saja. Mau beli nggak ada duitnya. Yang kedua mohon dikirimkan buku asli dari Kamus Sejarah Indonesia jilid 1 dan jilid 2 yang belum terbit. Dan ketiga tentang pamflet, logo, semua yang berhubungan dengan Front Pembela Islam dan Habib Rizik, termasuk anggaran dasar, termasuk kisah-kisah yang ya segala macam lah. Silakan kirim ke saya ya, Yudi Pramuko. Insya Allah saya tulis. Saya punya pengalaman nulis buku biografi politik Yusril Iza Mahendra, waktu itu menteri Kuham ya, menteri Hakim dan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia zaman Presiden Gus Dur tahun 2000, dan buku itu dicetak setelah saya wawancara sekali di Komplek Menteri Widya Chandra itu untuk bab 10, kemudian seminggu kemudian buku itu dicetak 3.000 dan diadakan launching perdana ya hari malam Senin itu bulan April tanggal 20 kalau nggak salah. Diundang 400 undangan dan makan malam, kalau nggak salah makan malam ya. Wah, ada musiknya segala macam. Saya naik panggung sama Yusril ya dulu, jadi saya sedikit banyak bisa nulis buku lah ya. Buku Hakim saya nulis 4, buku Siti Nurhaliza saya nulis 2. Insya Allah buku saya bisa nulis buku insya Allah ya secara sederhana. Terima kasih atas bantuannya sebelumnya, terutama buku Api Sejarah karangan Ahmad Mansur Suryanegara yang asli dan ditandatangani kalau bisa sama pengarangnya ya. Terus yang kedua mohon dikirim Kamus Sejarah Indonesia. Enggak, saya nggak beli, nggak punya duit. Nggak punya duit ya, silakan kalau mau ngirim saya terima dengan rasa syukur yang mendalam. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, Tuhan dengan dari para YouTuber tercuah di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Jadi nggak usah ditarik bukunya ya, biasa nggak usah ditarik. direvisi, tapi yang pertama cetakan yang nggak ada Kiai Haji Hashim Asy'ari tetap biarkan beredar ya. Itu untuk sejarah penerbitan buku kita.